Buya, mohon pencerahannya. Mungkin saya kurang paham atau kurang teliti tadi. Tadi Bunda pernah mengatakan yang tidak disebut berarti boleh atau tidak dilarang. Ini Allah yang berbicara dan dikaitkan dengan yang sekarang Bunda, hari ini kan banyak kejadian-kejadian yang tidak ada di dalam Al-Quran khususnya. Tolong pencerahannya Bunda. Kasih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Nah, yang tidak contohnya apa? Misalnya permainan, selagi tidak dilarang karena membahayakan, maka ya permainan itu boleh. Kemarin main apa namanya? Tek-tek ya. Itu itu selagi tidak gitu. Apa saja permainan-permainan. Terus mau makanan-makanan yang tidak ada pada zaman Nabi. Allah tidak mengatakan makanlah itu. Kemudian makanlah, jangan makan ini, ya kan? Itu ya sah-sah aja. Nah, kan ada di Arab ada buah rambutan misalnya. Jadi buah rambutan gimana, nggak usah pusing, tidak membahayakan, ya kan? Selagi membahayakan kan dilarang, selagi tidak membahayakan berarti kan tidak dilarang. Juga tidak ada perintah, maka hukum kemakan buah rambutan adalah sah saja. Jambu kluthuk, jambu batu nggak ada di Arab, ya. Apa saja kegiatan-kegiatan Anda. Bikin nasi jamblang nggak dilarang. Jadi itu. Jadi kalau sudah ada larangan, ya larangan itu sifatnya khusus, ada sifatnya umum. Contohnya larangan umum, segala yang membahayakan. Nah itu baru ada larangan. Membahayakan loh ini, itu baru ada larangan. Makanya hal semacam ini ulama yang jelaskan. Selagi sesuatu, makanya kebiasaan sehari-hari ini boleh. Jadi kebiasaan yang selama ini. Sehingga kalau kita masuk satu kampung, kalau ada kebiasaan, jangan serta-merta dilarang dong. Karena kebiasaan, ntar dulu. Jika kebiasaan yang terjadi di kampung itu tidak ada perintahnya dan tidak ada larangan, maka itu kebiasaan bisa berlanjut. Bahkan bisa saja nanti diisi dengan sebuah kebaikan. Dan begitu. Jadi jangan serta-merta mengatakan haram hanya gara-gara tidak dilakukan Nabi SAW. Yang tidak dilakukan Nabi, ya kan? Tidak semuanya haram. Tidak dilakukan Nabi bisa saja karena maslahah menjadi sesuatu yang dianjurkan. Jadi adalah sebagian orang itu mendefinisikan sesuatu yang bid'ah hanya karena tidak pernah dilakukan Nabi SAW. Bahaya banget itu. Jadi seperti itu ya. Jadi banyak hal, kalau contohnya banyak. Banyak sekali. Sepeda itu nggak ada semuanya. Nah, kalau ibadah ada larangannya. Kamu tidak boleh, wah saya pengen nambah sholat subuh. Ada larangannya itu. Ibadah nggak boleh tambahan. Ya seperti itu, nggak boleh buat tambahan. Jadi secara umum, jadi selagi tidak dilarang, Anda tidak usah pusing. Lah permasalahannya bukan di situ Ibu. Permasalahannya kita tuh jarang belajar sehingga dipikir nggak ada larangan, makan haram semuanya. Itu salahnya dia. Ini kan kacau juga. Jadi nggak ngerti yang diharamkan karena tidak pernah belajar. Ini bagaimana harus belajar setelah tahu. Nanti kalau hakikatnya memang tidak pernah dilarang oleh Allah dan tidak dilarang oleh Nabi dan tidak pernah perintahkan, maka mubah hasilnya pasti. Yang jadi masalah, apakah betul itu begitu? Permasalahan apa? Aku nggak tahu. Saya nggak tahu kalau binatang ini haram buat saya. Kirain boleh. Ya kan? Kita kan mazhab Syafi'i. Dari kecil dia hobi makan ular. Karena nggak tahu. Ya karena nggak tahunya, tapi setelah tahu harus tahu. Makanya belajar itu penting. Untuk mengetahui bahwasanya ini tidak dilarang dan ini tidak diperintahkan adalah setelah belajar. Ya itu, seperti itu ya, umum, luas sekali. Makanya jangan banyak larangan juga dalam hidup ini. Larangan dan perintah itu sama-sama berat. Larangan dan perintah sama-sama berat. Dan yang paling banyak adalah dibebaskan kita. Dalam urusan kehidupan kita dibebaskan agar kita bisa berkembang. Biasanya menjadi terlarang karena akibatnya handphone sah aja. Karena untuk komunikasi. Agar kita tuh kalau memerintah orang atau minta tolong atau ingin bantu dengan cepat. Cuma di saat handphone digunakan yang nggak benar jadi salah. Kan begitu. Haramnya itu karena larangannya karena digunakan yang tidak baik. Handphone pada dasarnya adalah sah-sah saja. Laptop, komputer sah-sah saja. Internet dasarnya sah-sah saja. Yang menjadi masalah di saat internet digunakan yang haram begitu. Semua kalau tidak ada larangan, tidak pernah larangan, jangan pakai internet, nggak ada. Karena itu semua tidak pernah ada sebelumnya. Ingat? Tapi kalau sudah internet digunakan untuk mohon maaf, lihat yang haram, ya haramnya karena
hal tersebut, bukan karena dasarnya internet tersebut, bukan dasarnya handphone tersebut, bukan dasarnya laptop tersebut, bukan, karena penggunaannya itu sudah menjadi haram. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.